Salam Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan serta anak-anakku, semua yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Selamat malam. Puji syukur pada malam hari ini kita bisa bersama-sama membangun ibadah berayat kembali. Karena anugerah dari Tuhan yang luar biasa yang diberikan kepada kita, sehingga pada saat ini kita bersama-sama diberi kesempatan untuk membangun ibadah kembali. Bapak Ibu yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita bersama-sama akan berdoa untuk mengawali ibadah berayat pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Puji syukur kami haturkan kepada Engkau ya Tuhan pada saat ini. Sungguh kami mengucap syukur kepada Engkau jika kami pada saat ini Engkau beri kesempatan untuk bisa membangun ibadah. Meski ibadah yang kami lakukan di rumah kami masing-masing, biarlah Tuhan kami senantiasa serahkan kepada Engkau. Biar Tuhan pada saat ini kami bersama-sama boleh menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhir nanti hanya ke dalam tangan kuasa pimpinan-Mu. Maka Tuhan kami serahkan yang pada malam hari ini sungguh rindu untuk membangun ibadah. Tuhan kiranya Engkau datang kepada kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh membangun ibadah dengan baik. Kami serahkan kepada Engkau Tuhan, di dalam nama-Mu permohonan ini kami haturkan. Amin. Baik Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menyanyi dengan menggunakan kidung jemaat nomor 3. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang ketiga. Kami puji dengan riang. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa untuk doa pengakuan dosa, dan nanti kita akan lanjutkan doa untuk firman Tuhan, di mana firman Tuhan nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Demi Aprista Randi. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang bertakhta dalam kerajaan surga yang mulia, kami datang kembali kepada Engkau Tuhan pada saat ini. Kami bersama-sama menyerahkan diri sepenuhnya kepada Engkau. Kami mengucap syukur atas penyertaan dan pimpinan-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Banyak kesalahan, dosa yang kami perbuat ya Tuhan, baik melalui mulut lidah kami, baik melalui perbuatan-perbuatan kami. Tuhan, ampunilah segala kesalahan dan dosa-dosa yang kami perbuat, sehingga Engkau layakkan kami untuk bisa senantiasa bergumul akan kebenaran yang dari Engkau. Ya Tuhan,
pada saat ini kami bersama-sama juga akan menerima firman yang dari Engkau melalui Bapak Pendeta Demi Afrista Randi. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa pimpin dan sertai kami ya Tuhan. Kami serahkan buat Bapak Pendeta yang akan menyampaikan sabda kebenaran yang dari Engkau. Biar Engkau tuntun dan sertai Tuhan apa yang akan disampaikan kepada kami. Kami juga serahkan buat kami masing-masing yang pada saat ini akan menerima sabda kebenaran firman-Mu. Tuhan, Kau bersihkan ya Tuhan hati kami, sehingga Engkau layakkan firman-Mu yang akan kami bersama-sama terima, boleh kami letakkan di dalam hati kami. Ya Bapa, kami serahkan semua hanya di dalam tangan kuasa pimpinan-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita bersama-sama menerima firman Tuhan, kita menyanyikan Kidung Ria 95. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang ketiga. Tuhan penuhkanku. Tibalah saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bacaan pada saat ini terambil dari Kitab Ulangan. Kitab Ulangan pasal yang ke-31 ayat 14 sampai dengan 22. Yang demikian firman Tuhan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan, dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan. Dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan bersinah dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri, kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita, oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita? Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel.
Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka, sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikian firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar bersama. Berbahagia setiap pribadi yang mau mendengar, merenungkan firman Tuhan, terlebih melakukannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, ayat nats yang menjadi renungan kita pada saat ini terambil di ayatnya yang ke-19. Saya bacakan ulang yang demikian. Oleh sebab itu tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tentunya kita pernah mendengar atau mungkin ada yang hafal tentang peribahasa yang mengatakan demikian: buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, peribahasa ini paling tidak secara garis besar ingin menggambarkan bahwa seorang anak akan memiliki sifat yang tidak jauh beda dari yang dimiliki oleh orang tuanya atau lingkungan sekitar yang ada ketika ia tumbuh. Bapak, Ibu, dan Saudara, peribahasa ini juga dapat menggambarkan akan keberadaan bangsa Israel yang kita baca dalam perikop saat ini, di mana bangsa Israel yang sudah menjadi generasi yang kesekian melalui pimpinan dari Yosua ternyata memiliki sifat yang sama, memiliki watak, memiliki karakter yang sama, yang tidak jauh beda dari apa yang dimiliki oleh generasi Israel pada zamannya Musa. Nah, yang menarik Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bahwa sifat yang demikian akhirnya juga membuat Tuhan melakukan atau memberikan sebuah peringatan, memberikan sebuah wejangan supaya bangsa Israel yang pada akhirnya nanti akan masuk ke tanah perjanjian itu benar-benar mengetahui bagaimana atau sejatinya watak dan sifat dari nenek moyang mereka. Nah, itulah yang menurun ke dalam sifat dari keturunan bangsa Israel di masa Yosua. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, yang menarik lagi untuk kita renungkan bahwa kalau kita melihat lebih dalam, begitu luar biasa kasih Allah. Meskipun Tuhan Allah mengetahui bahwa bangsa Israel memiliki hati yang sedemikian, padahal itu belum terjadi, tetapi sudah mengetahui. Dalam kondisi yang seperti itu, Allah tetap memberikan pemenuhan janjinya, tetap memberikan tanah perjanjian kepada para penerus generasi saat itu, sehingga bangsa Israel tidak menjadi punah, bangsa Israel tidak hilang dari peradaban, dan mereka tetap ada merasakan janji Allah yang telah diberikan kepada nenek moyang mereka.
Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Memang kalau kita renungkan tidak 100% benar. Ada yang memang seperti itu, tetapi ada anak juga yang memiliki sifat yang berbeda dari orang tuanya. Akan tetapi inilah kenyataan, inilah realita, satu gambaran yang ada di dekat kita, dekat dengan kehidupan kita, baik persekutuan maupun keluarga. Begitupun juga di dalam kehidupan umat yang percaya, umat yang dikasihi Tuhan, bahkan umat yang dipilih oleh Tuhan. Kedengkian, kemurkaan, kedegilan hati yang dimiliki oleh nenek moyang bangsa Israel ternyata juga menurun kepada keturunan selanjutnya bagi bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, melalui renungan dan firman Tuhan saat ini, yang dapat kita pelajari bersama adalah yang pertama, mari kita memberikan teladan, mari kita memberikan pengajaran didikan yang baik untuk keturunan kita. Baik panjenengan yang saat ini sudah berusia lanjut maupun yang masih dewasa maupun yang masih pemuda, mari kita menjadikan teladan untuk keturunan kita, untuk generasi penerus kita sesuatu hal yang baik, sehingga ketika buah yang jatuh itu tidak jauh dari pohonnya, maka yang ditiru atau yang diturun itu adalah sesuatu yang baik dari diri kita. Lalu yang kedua adalah bahwa kasih Allah itu diberikan kepada setiap umatnya. Pengampunan selalu ada, penyertaan selalu ada, perubahan pembaharuan bagi orang yang mungkin dikatakan jahat, mungkin dikatakan buruk, itu juga ada. Artinya mari kita memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih seturut dengan kehendak Tuhan, menjadi semakin lebih sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan melalui kesaksian firman-Nya, sehingga kasih Allah yang diberikan bagi kita tidak menjadi sia-sia, tidak menjadikan kita semakin degil, tidak menjadikan kita semakin jahat, tetapi semakin memperbaharui apa yang ada dalam hidup kita, karena kasih-Nya nyata diberikan bagi setiap orang. Lalu yang ketiga adalah berkaitan dengan keberadaan kita di kalender gerejawi kita. Saat ini kita ada di bulan Ekumene. Bulan Ekumene untuk mengingat, mengenang, memperingati akan kesatuan dan persatuan. Persatuan dan kesatuan akan apa? Yaitu akan persekutuan-persekutuan Tuhan, yang kita diingatkan kembali bahwa sejatinya di dunia ini tubuh Kristus adalah satu, adalah Esa, hanya persekutuan-persekutuannya saja yang berbeda. Akan tetapi dengan adanya perbedaan ini semoga tidak menjadi sebuah perpecahan, tidak menjadi sebuah perselisihan, oga eyel-eyelan bener, oga eyel-eyelan nyalah nih, tetapi bagaimana satu persekutuan dengan yang lainnya yang juga menjadi tubuh Kristus saling membangun, saling merangkul, membangun persatuan, menyatakan damai di tengah dunia ini. Nah, itu satu bentuk wujud juga dapat kita teladankan bagi generasi keturunan kita selanjutnya, bahwa kesatuan dan persatuan di dalam tubuh Kristus itu adalah baik. Nah, itu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang dapat kita renungkan pada saat ini melalui cerita bangsa Israel yang mana telah mendapat peringatan dari Tuhan supaya tidak lagi berbuat kesalahan dan dosa. Demikian pun firman ini mengingatkan kita untuk semakin lebih baik, sebagaimana Tuhan telah menyatakan kebaikannya terlebih dahulu atas diri kita.
selamat menjalani kehidupan menjadi lebih baik, selamat menjadi teladan bagi generasi penerus kita, dan mari kita terus memperkokoh persatuan dan kesatuan di dalam tubuh Kristus. Tuhan memberkati saya dan panjenengan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama sudah menerima firman Tuhan yang kita bisa renungkan bersama-sama. Dari renungan yang sudah kita dengar bersama, kita sebagai orang tua, kita diajak untuk memberi teladan dan didikan yang baik kepada anak-anak dan generasi kita berikutnya, baik di dalam rumah tangga kita maupun di lingkungan gereja, sehingga kita bisa melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama pada saat ini mempersembahkan persembahan yang kita sudah siapkan dengan diiringi Kidung Ria nomor 119. Kita nyanyikan bait yang pertama. Bapa Surgawi. Tiba saatnya kita akan berdoa. Kita berdoa syafaat bersama-sama dan sekaligus nanti kita akan doa penutup. Mari kita bersama-sama berdoa. Maha besar Allah yang bertakhta dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersama-sama kepunyaan-Mu datang kembali kepada Engkau ya Tuhan. Kami bersama-sama akan naikkan syafaat kami. Kami berdoa buat gereja kami yang sudah Engkau tanam di muka bumi ini Tuhan. Kami berserah kepada Engkau, biar Tuhan Kau senantiasa pimpin dan sertai gereja-gereja yang sudah Engkau tanam di muka bumi ini. Terkhusus Tuhan yang ada di Pasamuan Cangkring, Tuhan kiranya Engkau pimpin dan sertai kami di dalam tumbuh kembang gereja kami ya Bapa. Engkau kiranya pimpin senantiasa. Kami serahkan kepada Engkau buat Bapak Pendeta David Prastiawan di dalam mengemban amanat agung yang dari Engkau Tuhan untuk menggembalakan domba-domba-Mu yang ada di sini. Tuhan kiranya Engkau senantiasa sertai dan pimpin di dalam setiap pelayanannya. Kami juga serahkan buat keluarga yang mendukung di dalam pelayanan ini. Kami juga serahkan buat penatua, diaken yang membantu di dalam pelayanan. Tuhan kiranya Engkau berikan kesehatian di antara kami, sehingga kami boleh melaksanakan akan amanat agung yang dari Engkau, sehingga kami bersama-sama boleh melakukan segala apa yang Engkau harapkan buat gereja kami bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik. Ya Tuhan, kami serahkan juga Bapa buat keluarga demi keluarga yang ada di Pasamuan Cangkring ini. Tuhan kiranya Engkau senantiasa datang untuk
menghampiri setiap rumah tangga di sini, sehingga Engkau saja yang dijadikan sebagai kepala dalam setiap rumah tangga masing-masing. Sehingga jika ada sesuatu hal yang ada di dalam rumah tangga kami masing-masing, Tuhan, hanya Engkau saja yang menyelesaikan setiap persoalan yang ada. Kami juga serahkan buat pemuda-pemudi kepunyaan-Mu ya Bapa. Tuhan, kiranya Engkau pimpin dan sertai buat pekerjaan-pekerjaan yang sudah Engkau percayakan kepadanya. Kami juga serahkan buat problem di masa mudanya, kiranya semua hanya diserahkan kepada Engkau saja. Kami juga serahkan jika ada di antara pemuda-pemudimu yang pada saat ini sedang mencari pekerjaan, Tuhan, kiranya Engkau siapkan ladang pekerjaan bagi mereka. Kami serahkan juga buat anak-anak kepunyaan-Mu yang masih ada di bangku sekolah, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan sampai di perguruan tinggi. Tuhan, kiranya Engkau pimpin dan sertai Tuhan di dalam proses pembelajarannya. Engkau berkati masing-masing ya Bapa di dalam belajarnya. Meski pada saat ini masih dilakukan, ada yang masih melakukan dengan online, ada yang melakukan dengan campuran daring dan luring. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa pimpin dan senantiasa berkati dan berikan kemudahan di dalam belajarnya, sehingga pada anak-anak kami mendapatkan hasil yang baik dalam setiap latihan-latihan ulangan yang diterimanya. Ya Bapa, kami bersama-sama pada saat ini juga mau menyerahkan buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, biarlah Bapak Engkau senantiasa pimpin buat kepala negara kami, Bapak Joko Widodo, di dalam menjalankan pemerintahannya ini. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa pimpin dan sertai, Engkau bimbing senantiasa di dalam menjalankan roda pemerintahannya. Ya Tuhan, pada saat ini kami bersama-sama di dalam membangun ibadah ini, kami juga menyisihkan berkat yang dari Engkau Tuhan, berupa berkat-berkat yang Kau limpahkan kepada kami. Tuhan, kami serahkan berkat-berkat yang sudah kami bersama-sama terima ini Tuhan, untuk kami persembahkan kepada Engkau. Biar Tuhan, apa yang sudah kami persembahkan ini Engkau berkati, sehingga dijadikan sebagai pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Kami serahkan juga buat yang mengelola persembahan ini, Tuhan kiranya juga pimpin dan sertai. Ya Tuhan, kami bersama-sama akan mengakhiri ibadah ini. Tuhan kiranya Engkau berkati kami bersama-sama, sehingga apa yang kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, demikian permohonan ini kami naikkan hanya di dalam Kristus Yesus yang sebagai juru selamat kami yang hidup. Doa ucapan syukur ini kami haturkan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, diundang untuk berdiri. Kita akan bersama-sama untuk mengakhiri ibadah ini. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 413, kita nyanyikan bait yang pertama. Tuhan pimpin anak-Mu. Akan jauhlah seterusnya.
Kita akan bersama-sama menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya yang demikian. Anugerah dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus yang menyertai, serta Roh Kudus senantiasa melingkupi kehidupan kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilahkan untuk duduk kembali dan Tuhan memberkati.